Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak bersama Guru Penggerak Indonesia Maju. Jumpa lagi bersama saya, Suhartini, calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Demak. Pada perjumpaan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata saya setelah mempelajari modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Terciptanya budaya positif dalam lingkup sekolah adalah impian semua guru. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Seorang guru memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah tersebut. Salah satu bentuk budaya positif yang dikembangkan di sekolah adalah menerapkan disiplin positif. Apakah itu disiplin positif? Disiplin positif adalah disiplin tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Menerapkan disiplin positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Disiplin positif juga dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan murid, agar murid merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Hal terpenting yang paling mendasar dalam mewujudkan budaya positif guna menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan universal adalah perubahan paradigma guru tentang posisi kontrol yang seharusnya guru terapkan dalam lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kramat 2, Bapak Mustafa SPG. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Kramat 2 beserta Bapak Ibu guru dari SD lain atau tamu undangan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan kenikmatan yang tak mampu kita sebutkan satu persatu. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabil khusus pada kesempatan hari ini saya dapat melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif dalam membentuk profil pelajar Pancasila di SD Negeri Kramat 2 pada hari Jumat tanggal 9 September tahun 2022. Selamat serta salam semoga tercurah ke pangkuan Nabi Muhammad SAW di kaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua kelak yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin. Dan berikutnya saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesediaan Bapak Ibu guru untuk ikut serta dalam diseminasi, yaitu tentang penerapan budaya positif. Tanpa kerjasama dari Bapak Ibu guru, acara ini tidak bisa berlangsung. Baiklah Bapak Ibu guru, kita awali diseminasi ini dengan materi yang pertama, atau mengapa diseminasi ini perlu dilakukan. Diseminasi ini perlu dilakukan agar Bapak Ibu guru mengetahui budaya positif yang di dalamnya adalah terdapat nilai-nilai universal mampu diimplementasikan dalam sekolah. Untuk menciptakan budaya positif
positif ini adalah sesuatu yang tidak instan, tapi membutuhkan proses yang panjang. Proses melalui tahapan step demi step yang di situ menampakkan suatu pertumbuhan. Yang namanya pertumbuhan adalah dari sesuatu yang minim berkembang, bertambah, dan akhirnya menjadi suatu kebudayaan atau masyarakat sekolah yang madani. Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Latar belakang sekolah idaman adalah sekolah yang mampu menciptakan kenyamanan dan memberikan kemerdekaan untuk hidup dan berkembang bagi peserta didik sesuai keberagaman. Sekolah tersebut akan berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan suasana yang penuh dengan kehormatan, keharmonisan, dan pembiasaan positif. Faktanya, kebanyakan lingkungan sekolah belum memberikan keleluasaan kepada peserta didik. Peserta didik masih terkekang dengan budaya negatif, dan seringkali anak-anak itu menegakkan kedisiplinan itu karena rasa takut kepada bapak ibu kepala sekolah, kepada guru, atau takut nanti dihukum seperti itu. Dan intinya diskriminasi di sini adalah saya menularkan apa yang saya tahu. Sebelumnya tadi sedikit kelupaan ya, saya berdiri di sini Bapak Ibu Nur Sewu, bukannya saya menggurui panjenengan yang paling pintar atau yang bagaimana boten, tapi kebetulan saya mendapatkan kesempatan yang lebih awal. Untuk selanjutnya mungkin nanti bisa Bapak Ibu guru yang lainnya, Ibu Haja Sukini, Ibu Faizah, Bu Laili, Bu Fati, dan yang lain-lainnya. Ya, yang terpenting adalah di sini adalah semangat untuk melabur ini, untuk selalu mengembangkan potensi diri. Karena kalau kita tidak mengembangkan potensi diri, maka kita akan tergilas oleh zaman, kita akan ketinggalan dengan zaman. Kalau waktu itu ibarat pedang akan menghunus kita setiap saat kalau kita tidak mengantisipasi diri. Itu hanya sekedar pengantar. Dengan demikian sayangnya sekolah harus berusaha menciptakan iklim pendidikan yang mampu membiasakan setiap warganya, khususnya di sini adalah peserta didik, melakukan budaya positif. Budaya yang mengakar kuat dan menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara kontinu dan sadar oleh setiap warga sekolah. Budaya yang dipegang teguh oleh seluruh warga sekolah dan menjadi kekhasan dari sekolah tersebut. Budaya tersebut harus terintegrasi dalam seluruh kegiatan sekolah, baik dalam pra-pembelajaran, proses pembelajaran, ataupun di luar kelas seperti dalam kegiatan ekstrakurikuler. Tujuannya, kenapa kita perlu memiliki budaya positif di sini? Yang pertama, menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, dan mengintegrasikan dan membiasakan peserta didik untuk menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan ekstrakurikuler. Tolak ukur keberhasilannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu membuat kesepakatan kelas yang dipasang di dinding kelas. Yang kedua, peserta didik dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan kontinu dalam proses belajar. Yang ketiga, peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dengan sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ibu bapak guru tentunya sudah kenal sekali yang namanya profil pelajar Pancasila ya. Adapun rancangan tindakan aksi nyata saya, yang pertama, sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, meliputi kepala sekolah, guru, peserta didik, dan tenaga kependidikan terkait disiplin positif, kesepakatan kelas, dan profil pelajar Pancasila. Guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. Guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas.
disepakati selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. Sosialisasi kepada seluruh peserta didik baru tentang penumbuhan karakter dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan pentingnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat. Menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan kegiatan ekstrakurikuler, serta mendokumentasikan setiap kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan, mencerminkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Rancangan tindakan yang saya lakukan yaitu ini perlu kolaborasi dan komunikasi dengan wali atau orang tua murid yang ada di rumah ya, karena walau bagaimanapun tatap muka antara guru dengan murid itu durasinya sangat sekali terbatas. Yang kedua, warga sekolah sebagai role model yaitu keteladanan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah atau Bapak Ibu Guru dan seluruh ekosistem sekolah. Nah, ini yang ketiga, seluruh warga sekolah berkolaborasi, bergotong royong dan bergerak bersinergis dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Ini Bapak Ibu yang akan kita bedah atau saya paparkan dalam pertemuan kali ini, yaitu yang pertama tentang budaya positif, yang kedua tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang ketiga tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang keenam restitusi yaitu 5 posisi kontrol, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Apa itu budaya positif? Semua yang saya konsep-konsep atau sub-sub yang akan saya tampilkan tadi nanti di sesi di akhir sesi ini bisa ditanyakan, atau nanti jika ada sesuatu yang Bapak Ibu belum pahami nanti kita bisa diskusi bersama-sama begitu deh. Budaya positif, apakah budaya positif itu? Di dalam gambar ini nampak ya, berupa pembiasaan yaitu sholat berjamaah, di situ ada satuan, ada juga kesenian balongan salah satunya itu. Nah ini kesemuanya contoh-contoh ini menampilkan atau menunjukkan bagian dari budaya positif yang dimiliki oleh SDN Negeri Kramajati. Ya. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Biasanya untuk menciptakan budaya positif ini, sebagaimana prolog yang tadi saya sampaikan, memang tidak sesuatu yang bisa. Itu yang namanya pembiasaan. Bagaimana pembiasaan itu bisa bertahan? Terkadang anak-anak melakukan pembiasaan itu pun tengok kanan tengok kiri, ada berburu apa tidak begitu. Kalau masih digoreng itu baru bergerak, itu belum menunjukkan tertanam dalam diri mereka, kesadaran mereka itu belum tertanam. Tetapi begitu ada bel masuk, anak-anak bergerak, segala aktivitas dihentikan, langsung segera bergegas. Setiap pagi kita ngapain ya? Itu sudah menunjukkan kalau pembiasaan itu sudah tertanam dalam diri kita. Nah, ini PR dari kita, Bapak Ibu Guru, bagaimana kita menanamkan kesadaran pada diri murid anak didik. Jangan anak didik yang namanya anak-anak kita sendiri, orang dewasa, kesadaran kita juga naik turun.
Dan bagaimana kita menstabilkan hal itu? Ya memang kembali kepada diri kita masing-masing. Kita dasari dengan niat, ikhtiar, komitmen diri yang kuat. Bahwa semuanya diri kita ini adalah pemimpin. Pemimpin bagi siapa? Bagi diri kita. Sekecil-kecilnya adalah itu. Karena suatu saat nanti kita akan diminta dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ini yang menjadi dasar budaya positif tadi. Apakah makna disiplin? Disiplin itu apa? Seringkali kita mengatakan bahwa disiplin itu tepat waktu, begitu Bu Fudah ya. Kalau apalagi biasanya disiplin itu identik dengan tepat waktu, mentaati peraturan, terus apa lagi? Segep tanggung jawab gitu ya. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dengan kata lain, disiplin diri juga diartikan belajar bagaimana cara kita mengontrol diri dan menyesuaikan diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang berharga. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Di sini jelas sekali, ya Bapak Ibu, bahwa disiplin di sini adalah belajar. Belajar untuk apa? Justru disiplin itu ingin menghargai diri kita sendiri. Ya, bukan karena kita takut dihukum. Jujur saja Bapak Ibu, ketika saya mendapatkan materi ini, disiplin kok artinya belajar. Saya memang bertanya-tanya. Baru kali ini saya dapat referensi kalau disiplin itu artinya belajar. Setahu saya selama ini, disiplin memang identik dengan kepatuhan, dengan ketaatan, ketepatan waktu. Setelah saya mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu tentang disiplin ini, tergerak di sini bahwa dengan kedisiplinan ini justru saya itu belajar menghargai diri saya sendiri agar saya tidak tergilas oleh waktu, karena waktu tidak akan kembali. Begitu lagunya siapa? Mereka asli ya. Di dalam Al-Quran betul sekali baca segini. Di dalam Al-Quran surat Al-Asr, Allah mengkhususkan di dalam surat Al-Asr ini nanti malah jelaskan. Diagram itu ya, itu disiplin positif. Kenapa belakangnya harus dikasih embel-embel positif? Buku dong. Kita semuanya ini tahunya disiplin begitu saja. Iya. Kenapa harus ada positifnya? Terus berarti ada disiplin yang tidak positif, yang negatif berarti. Begitu. Dari hati nurani kita sendiri. Kalau saya jadi seperti itu, tapi kalau disiplin negatif, ya kita melakukan. Kalau disiplin positif, tadi dipaparkan bahwa disiplin itu artinya belajar. Belajar dari diri kita sendiri, belajar untuk
untuk menghargai diri sendiri. Kalau disiplin positif berarti kita belajar untuk menghargai diri kita sendiri yang berasal atau perilaku itu timbul dari hati nurani kita sendiri tanpa paksaan. Kalau yang disiplin negatif itu oke lah, orang itu disiplin mematuhi aturan, tetapi aturan itu dari aturan yang telah dibuat oleh pimpinan seperti itu. Terima kasih. Kalau menurut saya, ketika ditanya kalau ada positif berarti ada negatif kan gitu. Nah, biasanya yang terjadi masuk seperti itu. Nah, kita juga tahu kan ini juga baru pertama kali. Kalau kita dulu itu menganggap bahwa disiplin itu adalah kita mentaati peraturan yang tepat di tepat waktu, ada peraturan ini tidak boleh dilanggar. Ya itu imbasnya. Karena pemahaman kita disiplin itu yang ke situ, imbasnya jadi disiplin negatif. Bisa jadi disiplin negatif, bisa jadi satu sisi disiplin positif. Karena apa? Yang kalau saya memahami di sini dari kata itu, disiplin ini tujuan utamanya adalah kesadaran pribadi. Itu yang penting dibentuk kalau menurut saya. Jadi akibatnya itu akan membudayakan budaya yang positif. Budaya yang positif itu disiplin positif itu tadi. Budaya itu kan kalau menurut saya kebiasaan. Positif itu yang baik. Seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa ya, sungguh luar biasa, memang betul seperti itu. Apa ada pendapat lain dari teman-teman, dari Bapak Ibu guru yang lainnya? Kalau disiplin positif berarti ada disiplin negatif seperti itu. Tadi juga budaya yang awal tadi sudah saya singgung tentang budaya positif. Berarti kalau belakangnya ada positif, ada juga budaya yang tidak positif. Ada ya Bapak Ibu, banyak sekali budaya yang tidak positif. Kita bisa menengok dalam lingkungan keluarga kita sendiri, ya, atau lingkungan sekolah, bahkan masyarakat. Di situ setiap masyarakat memiliki kebiasaan yang beraneka ragam, baik masyarakat sekolah maupun masyarakat di lingkungan kita. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, serta kreatif. Ya, nilai-nilai kebajikan inilah yang menjadi landasan, dalam kita berpijak untuk menciptakan budaya positif. Begitu. Atau bagaimana, Bapak Ibu? Apakah balik maksud saya? Untuk mewujudkan budaya positif di dalam sekolah, pada lingkungan sekolah, maka langkahnya dilakukan dengan disiplin positif. Nah, disiplin positif di dalamnya terdapat nilai-nilai yang harus ditaati, yang harus menjadi tolak ukur koridor kita dalam melangkah, agar kita tidak salah dalam melangkah ini. Next. Materi yang berikutnya yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Apa itu teori perilaku manusia? Ya.
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Berarti seperti yang disampaikan oleh Ibu Humaydah tadi, anak-anak biasanya itu menegakkan kedisiplinan itu karena takut dihukum, karena takut dengan bapak ibu guru. Dan ketakutannya itu dasar atau alasan tersebut itu merupakan motivasi eksternal. Jadi jika tidak ada bapak ibu guru atau bapak ibu kepala sekolah, wah anak itu langsung oke, gaya bebas begitu. Dan itu belum mencerminkan, belum berarti kedisiplinannya belum tertanam di dalam diri mereka. Mereka melakukan kedisiplinan karena termotivasi dari luar tadi. Jadi sifatnya hanya sementara, begitu ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dan ini yang kita kenal dengan sebutan reward and punishment. Dan itu yang sering kita lakukan selama ini. Karena terkadang dalam diri saya juga menganggap itu perlu. Karena Allah saja mengiringi kita dengan surga dan neraka. Iya betul. Nah, kita sebagai guru boleh Kak di era seperti ini kita menanamkan kedisiplinan dengan model reward dan punishment seperti itu. Boleh belajar? Boleh. Boleh. Itu menjadi motivasi eksternal. Itu ada dampak positif dan negatifnya. Dan selama ini kita anggap memberikan reward itu sudah luar biasa. Contohnya anak yang datang lebih dahulu kita berikan stiker bintang atau kita beri stick atau kita beri hadiah apa ala kadarnya, maka anak itu akan termotivasi. Besok saya datang lebih pagi. Coba kita pikirkan, jika kita namanya manusia tidak pernah tahu kapan kita sakit. Lelah kita berhalangan kita sakit. Aduh, Bu Funda nggak berangkat kemarin. Besok saya nggak berangkat pagi lagi ya. Karena dia berangkat pagi itu termotivasi oleh hadiahnya rumah hidup. Itu salah satu dampak yang negatif. Anak menjadi berkecenderungan, yaitu bergantung kepada hadiah itu tadi. Begitu juga lagi punishment. Misalkan bulan ini anak yang terlambat sekolah, silakan lari sekali misalnya. Nah, anak cepet-cepetan berangkat. Nanti saya nanti kalau dihukum bulan ini gimana? Nah, begitu bulan ini tidak datang, waduh, kemarin bulan ini tidak datang kok, akhirnya berangkat yang telat misal gitu. Ya, itu diantara dampak negatifnya. Kalau menurut Bapak Ibu guru tetap bermanfaat atau sangat penting ya reward and punishment. Atau bagaimana? Bu Gajah silakan. Tadi pencerahan dari Bu Gajah ini bahwa punishment dan reward itu ada dampak negatifnya. Ya memang ada dampak negatifnya. Tapi kalau yang saya terapkan, umpamanya begini. Anak-anak nanti yang paling dahulu dan mendapatkan nilai 100, nanti guru memberikan hadiah permen 1. Dan terus berduyun-duyun, saya nanti nomor 1. Akhirnya termotivasi dia. Kemudian dapat permen 1, dia sudah berlonjak-lonjak ya. Dia sudah selamat senangnya dengan main. Terus yang lain dia juga termotivasi untuk dapat yang paling duluan dan dapat nilai 100. Ya cepet-cepetan, saya nanti akan dulu. Terus akhirnya dengan kerja sendiri-sendiri, mandiri, dia akan melonjakkan itu
lonjakan di otaknya, ada lonjakan untuk ya kepengen rampung duluan gitu. Terus yang diambil dari negatifnya itu mana ya? Ada yang gini, tapi sisi negatifnya kok banyak positifnya saya kira. Yang negatifnya itu dia juga berlomba-lomba duluan untuk dapat duluan, tapi otaknya nggak nyampe. Akhirnya dia minum ke sana kemari, ke sana kemari, biar dia dapat nilai 100. Tapi kan urutannya yang terakhir, urutan terakhir dia hanya dapat reward, oh ya betul, nggak dapat dari dia. Ya dari Mungkin ada tambahan dari Ibu Guru. Terima kasih atas waktunya. Di sini dengan untuk memotivasi siswa dengan cara pemberian reward and punishment. Kalau menurut saya, lihat memang langkah terbaik untuk menanamkan anak, masa depan anak, ya, kita mulai dari sejak dini. Pendidikan sejak dini yaitu pendidikan di SD. Bagaimana guru itu menanamkan anak supaya timbul kesadaran diri. Tetapi tidak menutup kemungkinan itu merupakan hal yang sangat sulit dan harus ada kolaborasi dari guru kelas rendah sampai kelas tinggi berkelanjutan. Bahkan dari untuk penanaman itu dari TK maupun yang lebih fondasional yaitu dari keluarga. Kemudian untuk pemberian reward untuk anak SD tentunya saya mungkin itu sebagai motivasi. Akan tetapi motivasi, oke lah, pertama yang datang lebih dulu dia jadi pemimpin menyiapkan kelas itu mungkin pemimpin berdoa. Kemudian besok lagi yang dapat nilai 100 guru kasih bintang 1. Hari kedua, hari ketiga yang dapat nilai 100 guru di permen. Sehingga guru ini juga akan mencari ide-ide yang lain setiap harinya. Dan di situ dari segi positifnya, nilai positifnya anak-anak termotivasi dan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Tetapi untuk segi negatifnya itu nanti anak lama-lama dia akan merasa bosan, jenuh, paling dia permen 1. Itu yang sudah saya lakukan. Paling dia permen 1. Dan kok bintang terus, sehingga anak itu akan merasa bosan, jenuh, dan untuk penanaman reward itu nanti akan menjadikan anak bahkan menjadikan anak itu tergantung. Nanti saya akan mengerjakan dengan sungguh-sungguh supaya dapat nilai 100, saya dapat hadiah dari guru. Sehingga dia itu hanya mengharapkan hadiah atau pujian seperti itu. Tetapi kalau yang dia termotivasi dari diri sendiri itu sangat penting untuk masa depan anak. Tetapi ya memang perlu waktu yang cukup lama seperti itu. Monggo Bu Maida. Kalau saya dari belajar dan itu saya mengatakannya. Berarti selama ini setelah kita dapat pengetahuan yang baru ini, kita tidak bisa sekaligus langsung merubah motivasi intrinsik orang tua itu bisa pakai, tidak bisa. Artinya dari waktu juga dan dari belajar ada nilai positif juga, ada nilai negatif. Nah itu berjalannya agar nilai intrinsiknya seperti yang dikatakan oleh Bu Budo boleh baik, tapi lalu proses. Jadi itu mungkin kita bisa petakan pelajaran atau materi apa yang kita kira-kira anak itu bisa kita motivasi dengan cara eksternalnya. Mungkin dikasih
ribet kayak gitu. Jadi tidak semua materi itu agar kita mengurangi ketergantungan mereka. Jadi ada ini kembali lagi kepada guru, kreatifnya harus dimaksimalkan seperti itu. Jadi tugas-tugas yang memang tidak mudah. Tapi kita itu memang sebagai guru yang pertama itu memang adalah adanya kesadaran diri itu. Nah, kesadaran diri itu mungkin juga karena adalah pengaruh eksternal juga. Jadi nanti kita mencoba untuk menyadarkan siswa, kita dulu yang harus sadar dengan lebih kreatif menemukan ide supaya pembelajaran yang baru ini kita dapat terapkan. Artinya kita tidak lantas penerapan baru kita terapkan jualan itu berhasil, tidak bisa, karena itu adalah berjalannya melalui proses. Yaitu menurut saya dengan memetakan kira-kira materi apa yang kira-kira memang anak-anak dengan materi ini dia akan mampu pencapaian pembelajaran itu mampu dengan dikasih reward gitu. Terima kasih ibu-ibu yang luar biasa. Ya, memang semuanya butuh waktu, ya, butuh. Namanya juga kita belajar. Yang namanya belajar itu makanya kenapa belajar sepanjang hayat. Ini Pak, salah satu. Yang ketiga, untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini termotivasi dalam dirinya, yaitu motivasi internal yang tumbuh, yang sadar dalam diri mereka. Begitu, tanpa dikasih iming-iming hadiah maupun ancaman yang berupa punishment tadi. Memang di sini kedudukan reward dan punishment itu adalah sama. Kalau reward kita mengiming-imingi dengan sesuatu yang baik, yang menyenangkan, dan sebaliknya. Kalau punishment dengan ancaman. Nah, ini yang sering kita lakukan. Kita sadari apa tidak? Di dalam rumah tangga, ya, kita mendidik anak kita, itu pun kita sering mengucapkan hal itu. Nah, benar yang disampaikan oleh Bu Funda tadi, dimulai dari pendidikan keluarga. Itu sangat yang merupakan awal, madrasah awal bagi anak didik adalah keluarga. Begitu, ya. Ini ada contoh tindakan guru. Contohnya, ada anak yang melanggar, kemudian gurunya memberikan hukuman, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Oh begini, ada anak yang terlambat sekolah, kemudian guru tersebut memberikan hukuman. Anak tersebut disuruh mencatat 100 kali kalimat begini, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, hal semacam ini termasuk hukuman, ya. Kemudian ada anak yang terlambat, kemudian disuruh untuk mengelilingi lapangan basket selama sebanyak 2 kali. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi atau kesadaran diri atau tidak termasuk hukuman. Terus ketika ada anak yang tidak menggunakan masker, ini di masa pandemi ya, anak diminta untuk push up 15 kali. Anak-anak, karena kamu tidak memakai masker, silakan push up 15 kali. Ini termasuk hukuman. Jadi sikap-sikap seperti ini kita hindari. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ada anak yang tidak sengaja mencoret-coret kertas milik temannya. Dan ini kita sikap guru, yaitu disuruh untuk mengganti. Ini merupakan konsekuensi atau tanggung jawab anak atas perilaku yang dia lakukan. Ini seakan-akan seimbang ya, seimbang dengan kesalahannya. Yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ada anak yang membawa bekal minuman, di situ tumpah karena disenggol oleh temannya, maka teman yang
menyenggol tadi diminta untuk mengelak tumpahan air tersebut. Ini merupakan konsekuensi atau wujud tanggung jawabnya. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ada salah satu anak lupa atau sepatunya basah, kemudian memakai sepatu yang lain, maka oleh gurunya sudah sepatu itu dipakai seharian, misalnya seperti itu. Ini menunjukkan atau contoh dari buku. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini merupakan contoh dari konsekuensi. Jadi Bapak Ibu bisa membedakan ya antara hukuman dan konsekuensi. Apa masih bingung? Bapak Ibu. Dan agar tidak bingung ini, hukuman, apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Biasanya kalau hukuman seperti ini akan dikenang selama-lamanya. Ini benar. Bapak Ibu di sini juga pernah merasakan yang namanya sekolah. Makanya disuruh merefleksi pengalaman baik, pengalaman tidak menyenangkan yang masih terngiang sampai sekarang. Pasti setiap Bapak Ibu guru memilih kenang-kenangan itu. Ini benar. Saya ingat Pak Guru itu karena beliau begini. Saya mendengar namanya saja sudah mulus percaya. Itu mengajar. Saya pun pernah melakukan hal itu, merasakan hal itu. Mendengar suaranya saja perut saya sudah mual-mual karena ketakutannya itu. Nah, jangan sampai kehadiran kita itu membuat mulus perutnya anak-anak ya. Justru kita itu dirindukan. Seperti Pak Nordin, itu selalu dirindukan. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Seperti tadi menumpahkan air karena tidak sengaja menumpahkan di lap. Ketika itu memang merasa begitu. Selain itu mungkin malu sama teman-teman, membuat tidak nyaman. Tapi itu hanya sifatnya sementara. Karena dia konsekuensi atau tanggung jawab atau perbuatan yang dilakukan. Anak membenci kedisiplinan. Dan konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Kalau hukuman itu melakukannya dengan terpaksa. Konsekuensi dengan stimulus dan tanggapan. Hukuman yang berikutnya dampaknya yaitu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman juga akan menanamkan anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Biasanya tidak mau mengakui. Ya, ini hal sepele. Coba, Bapak Ibu guru pernah mengalami yang namanya di kelas tiba-tiba pada awalnya berjalan tenang, damai, tiba-tiba ada bau yang kurang sedap, bau kentut misalnya. Coba, pasti satu kelas tidak ada yang mau mengakui. Betul pulau, nah seperti itu. Nah, karena mereka malu, mungkin kalau mereka mengakui, mereka malu. Ya. Terus marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan kalau kita memperlakukan konsekuensi, anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Tapi kalau hukuman itu bisa terkenang mungkin sepanjang hayat ini. Next, okay. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bercerita tentang hukuman. Ketika anak atau murid Anda melakukan kesalahan atau berarti tindakan mana yang akan Anda lakukan? Menunjukkan kesalahannya, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak, mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama, mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya, mengkritik dan mendiamkannya,
bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Jika Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, maka Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Ini kaitannya dengan 5 posisi kontrol kita, yaitu nanti sebagai pendukung, sebagai teman, ini hubungannya dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berarti di sini tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ketiga hal ini merupakan langkah atau tindakan yang dilakukan oleh guru dalam menegakkan kedisiplinan. Ya, agar disiplin, agar peraturan atau keyakinan kelas, keyakinan sekolah tetap berjalan, maka perlu adanya kontrol untuk itu. Dan bagaimana guru memposisikan diri? Apakah sebagai penghukum? Apakah tadi menghukumi atau memberikan konsekuensi, atau ini restitusi? Dan ini yang paling tepat adalah restitusi. Karena restitusi di sini kita tidak memojokkan anak, anak merasa dihargai, anak juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan alasan, menyampaikan pendapat kenapa dia tidak patuh, kenapa mereka tidak menjalankan kedisiplinan di sini. Jadi ketika anak-anak melanggar, ada anak yang melanggar peraturan, itu kita jangan langsung menghakimi. Kita telisik dulu, kita tanya dulu. Dan inilah posisi kita sebagai guru, yaitu berada di restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Jadi antara guru dan murid tidak ada rasa dendam. Kalau kita anak SD, mengajar anak SD, mungkin anak itu hanya dirasakan sakit hati. Tapi kalau kita menghukum anak tingkat SMP atau SMA, maka itu akan menimbulkan juga. Betul sekali. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak diminta untuk muhasabah atau evaluasi. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan restitusi diri adalah cara yang paling baik. Itu kesimpulan. Dibanding dengan tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan, bersifat menguatkan. Restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini biasanya itu dibully ya. Ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, biasanya bukti dibully itu disoraki, ya. Bu Ica biasanya lihat muridnya seperti itu. Anak melanggar kesalahan, waduh langsung ramai kelasnya. Terus akhirnya nggak berani. Itu kalau anak SD. Yaitu tentang keyakinan kelas. Coba saya mau mencoba bertanya, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja berbeda?
Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan argumentasi sebelum kita masuk ke materi. Selama ini yang kita tahu tidak hanya Bapak Ibu guru, saya pun yang saya ketahui juga konteksnya adalah peraturan kelas. Tapi sekarang istilahnya diganti dengan keyakinan kelas. Ini tidak hanya pergantian istilah, tapi ada makna-makna tertentu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 15 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Dan banyak sekali peraturan-peraturan dan tersebut untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini perbedaannya peraturan dengan keyakinan kelas. Sebenarnya untuk membuat keyakinan kelas memang murid harus dilibatkan, ya. Ini mungkin menjadi salah satu perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, sedangkan keyakinan ini tanggung jawab. Nah, ini coba Bapak Ibu guru amati apa perbedaannya dari poin yang pertama. Contoh peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, sedangkan yang keyakinan kelas bunyinya tanggung jawab. Bagaimana? Ada yang memberikan komentar? Betul. Atau yang guru yang lainnya? Bisa aja. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akan mencoba untuk menjawab antara peraturan dan keyakinan kelas. Selama ini yang saya terapkan, itu adalah peraturan kelas atau tata tertib kelas untuk dengan tujuan yang sama, yaitu membuat kelas menjadi lebih baik. Itu tujuannya. Untuk peraturan, kalau saya itu cenderung peraturan itu dibuat oleh guru. Tetapi untuk kesepakatan kelas itu peraturan dibuat bersama dengan anak atau peserta didik. Nah, di sini ada keyakinan kelas, itu beda lagi. Kalau keyakinan kelas dari kesepakatan kelas, ya dari aturan atau kesepakatan yang aturan kelas dan sudah disepakati bersama. Kemudian kita jadikan keyakinan kelas dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Misalkan nilai-nilai kebajikan kan ada saling menghargai, saling menyayangi di situ. Dan aturannya apa? Tidak boleh bertengkar. Nilainya apa? Nilai kebajikannya saling menyayangi. Berarti keyakinan kelasnya itu adalah menerapkan nilai-nilai kebajikan itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Budo atas argumentasinya yang luar biasa. Ya, memang peraturan kelas dengan keyakinan kelas, teknik kita dalam menentukan itu pun sudah berbeda. Kalau peraturan memang betul seakan-akan guru yang membuat peraturan itu. Anak tidak boleh begini. Nah, biasanya peraturan itu bisa diawali dengan kata larangan. Nah, kalau keyakinan kelas diusahakan untuk menggunakan kalimat yang positif. Begitu. Itu dari struktur tulisannya atau struktur kalimatnya. Ya, terus kalau keyakinan kelas itu melibatkan anak berperan serta di situ. Ada kolaborasi antara guru dan murid. Anak-anak untuk menciptakan kelas kita agar kelas kita ini tenang, tidak gaduh. Kira-kira apa ya keyakinan kelas yang kita buat selanjutnya? Seperti itu. Ya. Selain itu
keyakinan kelas juga di sini sebagaimana disampaikan Bu Guru tadi menanamkan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Capaiannya itu adalah nilai-nilai kebajikan tadi. Agar anak-anak itu mulai tertanam, terbiasa dengan sikap kebaikan. Tadi kita sudah mempelajari atau sudah belajar bersama tentang nilai-nilai universal, yaitu nilai-nilai kebaikan yang bisa kita implementasikan yang tidak terbatas oleh waktu, ruangan. Yang namanya saling menyayangi, saling menghormati itu kan tidak terbatas waktu. Di mana saja, kapan saja kita harus menerapkan hal itu. Kerukunan juga, disiplinan dan lain-lain. Dan next. Ini ada contoh keyakinan kelas yang saya angkat adalah keyakinan kelas 3 ya. Contohnya datang tepat waktu. Dan ini antara guru dan murid terjadi kolaborasi. Sepakat bahwa guru dan murid datangnya tepat waktu, tidak terlambat. Ini terkandung nilai kebajikan yaitu untuk menghormati waktu atau disiplin. Kemudian berdoa sebelum belajar. Ini ada nilainya yaitu religi. Ya, ini juga kesepakatan antara guru dan murid. Berbicara dengan sopan. Ini tentang unggah-ungguh. Kalau kita orang Jawa itu unggah-ungguh, sopan santun antara murid dengan guru, antara anak yang lebih muda kepada orang tua. Ini adalah ciri khas yang budaya yang kita miliki, yang mungkin tidak dimiliki oleh bangsa lain, yaitu unggah-ungguh. Ya. Kemudian menjaga kebersihan ruang kelas. Ini konteksnya akan lebih halus. Daripada dilarang membuang sampah sembarangan. Nah ini akan lebih indah kalimatnya, menjaga kebersihan lingkungan ruang kelas. Kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu seakan-akan galak ya, dan membuat anak itu takut. Karena sebenarnya yang tidak boleh membuang sampah sembarangan cuma tidak hanya murid, tapi ini kalimat halusnya menjaga kebersihan ruang kelas. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang telah disepakati oleh kelas 3 khususnya. Untuk proses bagaimana anak-anak dan guru berkolaborasi untuk menciptakan atau membuat keyakinan kelas tidak saya upload, saya tampilkan. Next, Bu. Ini mengapa anak coba Bapak Ibu guru perhatikan anak didik kita tentunya berbagai macam karakter, berbagai macam tingkah laku. Ada yang bagaimana ya mereka supaya saya itu diperhatikan sama bu guru saya, maka saya harus bertingkah seperti ini. Saya ingin diperhatikan oleh Bu Kanti, maka saya harus begini. Dan sebenarnya mereka itu memiliki kebutuhan yang ingin mereka capai, tetapi mereka mungkin dalam menyalurkannya itu kurang tepat. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Ini ada hubungannya dengan kesehatan, ya, makan makanan yang bergizi. Intinya untuk mempertahankan hidup manusia itu ya butuh makan, butuh minum, butuh busana dan sebagainya. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Terkadang ada salah satu murid merasa tidak diperhatikan oleh gurunya. Kemarin saya membaca begini, ada murid yang memakai cetik baru, rambutnya dikepang 2 pakai cetik baru. Dan saya sudah berpenampilan cantik seperti ini, kok saya dibiarkan sama guru. Dan mungkin dia membuat ulah apa itu. Nah, akhirnya dia pulang dengan kecewa. Padahal dia itu kepengen disamperin sama gurunya. Waduh, kayak anaknya cantik ya nak ya. Ayo
kasih sayang. Ya, kita juga membutuhkan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Khususnya kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa jadi. Yang ini apa fungsinya? Kebutuhan untuk diakui keberadaan kita. Saya itu ada dalam artian bukan ada kakak begini buatan. Saya itu memiliki potensi. Kenapa potensi saya tidak dihargai? Ini merupakan kebutuhan manusia. Yang keempat, kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, misalkan bermain dan tertawa. Misalkan kelasnya Bu Fadi, ada yang gaduh, misalnya, ya dalam pelajaran mereka gaduh. Lalu disamperin, kenapa kamu gaduh? Ya saya karena seharian belum tertawa Bu, karena pelajaran yang menegangkan, misalnya. Saya butuh tertawa. Ya, ini berarti gurunya harus introspeksi bahwa murid itu juga butuh mengembangkan dirinya atau mengeksplor dirinya untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu kesenangan. Di dalam kelas ada anak yang kelontengan, gurunya suruh menang, sedia enggak? Itu berarti bagaimana itu? Nah, seharusnya gurunya harus tahu, oh anak saya ini butuh, yaitu tahu minatnya ini, gitu ya. Oh, seharusnya guru harus merespon itu. Oh, saya catat anak ini kebiasaannya ini menunjukkan minatnya ini. Akan saya beri minatnya. Oh, ini nanti iya. Oh, ini sejak terberanan. Kemudian kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Kita dalam melakukan pembelajaran harus memperhatikan 5 kebutuhan ini, kebutuhan pokok manusia. Next, restitusi 5 posisi kontrol. Nah, ini yang tadi sempat saya singgung, yaitu 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu 1, penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Di antara 5 ini mana yang paling baik? Nah, kita simak ya, kita belajar bersama-sama. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya lebih dalam lagi. Dan biasanya guru-guru yang memposisikan diri sebagai penghukum yaitu berkata, biasanya, jadi dari sikapnya, Pak Nurdin sudah tahu, patuhi aturan saya atau awas kamu. Kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara ini contoh penghukum. Dan kita bisa introspeksi diri kita masing-masing, ya, Kakak Ibu. Penghukum cirinya nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk. Nah, terlambat lagi, sebenarnya ya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu kamu? Hei, misalnya, tanyakan kepada diri Anda. Kita disuruh menanya diri kita ini berada pada posisi yang hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ya, kita mau nanti di jalan. Ya, ini jika kita berada di posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya guru yang seperti ini berkata seperti ini.
Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Berapa kali? Oh, ini contoh lagi. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini ya? Bumbunya itu ya menimbulkan anak itu merasa bersalah. Gitu. Apa kamu tuh kasihan sama bu guru? Guru itu sudah capek-capek, misalnya seperti itu. Ya, gurunya mengeluh dengan dirinya sendiri. Nah, coba kita tanyakan pada diri kita sendiri. Kita itu sebenarnya melakukan memposisikan diri pada yang mana? Hasilnya adalah murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan pertama mengapa dibiarkan diri murid dengan murid yang berkasi. Ini adalah berkaitan dengan pribadi murid. Ada anak yang sensitif. Begitu kan gurunya langsung merata, ya Allah, aku kok jadi anak kok seperti ini. Itu kalau anak yang agresif, anak yang maksudnya sensitif. Yang anak yang masa bodoh, dia bisa dihiraukan gurunya mungkin. Ya, itu bagi anak yang sensitif. Terus terang itu memang melukai perasaan mereka. Nah, kita tanyakan diri kita. Next. Yang ketiga, kita memposisikan diri kita sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Murid posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya mereka berkata, ayo bantulah ibu bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu dari saya. Ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman, kontrol teman, ini murid kita anggap sebagai teman. Gitu. Bisa dipahami ya, Ibu. Dampaknya yaitu murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya. Ini dampak positifnya. Ini termasuk hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, yaitu sikap yang sama. Ya, mereka cenderung mengandalkan guru. Dan ini sangat kurang tepat jika untuk anak SD. Biasanya ini kelemahannya yaitu anak akan meremehkan guru tersebut karena dianggap gurunya. Anak SD kan terkadang tidak tahu batasannya. Gurunya duduk di depan dirangkul-rangkul, itu dia bagus ya, karena merasa ini dekatnya tadi. Tapi kekurangannya yaitu rasa hormatnya. Rasa hormat takdirnya kepada guru itu nanti akan terkikis. Nah, yang ketiga, kita sebagai pemantau berarti kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan yang dan konsekuensi, dan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaannya adalah biasanya, coba anak-anak, coba apa yang kamu lakukan? Bagaimana peraturannya? Nah, seperti itu biasanya. Terus kalau kamu melanggar seperti ini, apa sanksinya? Nah, di sini guru mengingatkan kembali pada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang telah disepakati. Dampaknya yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa dibuat bersalah.
murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Misalkan ada anak yang terlambat 10 menit. Nah, kamu terlambat 10 menit. Kamu tahu konsekuensinya? Ya Bu, nanti jam istirahat saya dipotong 10 menit misalnya seperti itu. Nah, maka anak yang melanggar tersebut dia akan bertanggung jawab dengan apa? Dengan kesalahannya. Jadi kita ingat bahwa restitusi itu tidak berdampak pada anak merasa bersalah, gitu ya. Tapi agar mereka belajar dari kesalahannya. Terus, nah ini posisi yang terakhir yaitu sebagai manajer. Posisi manajer di sini adalah guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita mengingatkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer dari dirinya sendiri. Jadi ketika kita menjadi seorang manajer, posisi kita ini ada dicontohkan, maka guru tersebut mengingatkan kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ya, ini contohnya. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan baik. Jadi, posisi manajer ini, guru berusaha untuk menyadarkan murid untuk mengetahui atau meyakini kembali keyakinan kelasnya, kemudian harapan atau cita-cita apa yang dia inginkan menjadi sosok manusia yang beriman. Ini materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. 5 posisi kontrol yang saya sampaikan tadi, posisi yang paling ideal menurut Bapak Ibu guru yang mana ya? Di antara pendukung, kemudian merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di antaranya yang paling ideal itu sebagai manajer. Ini akan saya tampilkan contoh pembelajaran saya yang mempraktikkan tentang segitiga restitusi. Namun sebelumnya, apa itu segitiga restitusi? Di sini tadi kaitannya guru dalam menegakkan kedisiplinan, mewujudkan disiplin positif dan juga budaya positif, maka guru menegakkan yang namanya restitusi. Daripada hukuman dan konsekuensi, lebih memilih restitusi. Nah, dalam menegakkan atau dalam melakukan restitusi, ini ada yang namanya segitiga restitusi yang di lahar awal yaitu menstabilkan identitas. Jadi guru ini bagaimana ya? Intinya tidak memojokkan peserta didik. Guru mencoba untuk membangkitkan motivasi murid, ya, menstabilkan identitas agar di sini restitusi guru ini tidak membuat anak itu merasa bersalah dan sebagainya. Kemudian menanyakan keyakinan. Guru mengingatkan kembali yaitu dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Mana bagian tersebut yang telah
dilanggar atau tidak ditepati lah tepatnya, kurang ditepati. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Di sini guru berusaha untuk merujuk dalam artian ketika anak tidak menjalani keyakinan kelas yang telah disepakati, maka tindakan apa, solusi apa yang anak tersebut tawarkan? Bu, karena saya begini, maka saya konsiderkan. Nah, anak itu timbul sendiri dari dirinya sendiri. Begitu. Nah, berarti di sini guru tidak mendukung. Ya, biasanya yang sering kita lakukan kan kita cenderung menghubungi tadi. Ya sudah, karena kamu tadi tidak membaca Asmaul Husna, senang baca Asmaul Husna sendiri di halaman. Nah, ini tidak, tetapi guru berusaha untuk memvalidasi. Kamu tadi tidak membaca Asmaul Husna. Kira-kira bagaimana sikap kamu? Oke, saya tak baca Asmaul Husna. Saya seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu guru, ini contoh kecil praktek segitiga restitusi yang telah saya praktekkan, khususnya di sini adalah mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 2. Silakan, selamat menyaksikan. Itu tadi contoh kecil ya, segitiga restitusi yang saya praktekkan di kelas 2. Karena ini kelas 2, maka saya harus menuntuni mereka. Menuntuni untuk mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang telah mereka sepakati dan konsekuensinya ketika mereka tidak mentaati keyakinan kelas yang mereka sepakati. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian diseminasi saya pada pagi hari ini, yaitu tentang penerapan atau implementasi budaya positif di sekolah. Mungkin jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau tidak ada, semuanya
saya anggap semuanya paham. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesediaan Bapak Ibu Guru untuk mengikuti destinasi ini. Harapan saya yaitu mari kita berkolaborasi, kita menjalin kerjasama yang solid untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Karena tanpa kerjasama atau kolaborasi dari Bapak Ibu Guru, maka sebaik apapun rencana yang kita susun, maka tidak akan terwujud. Hanya satu guru saja yang bekerja, kepontel, ya, tidak akan bisa. Karena kita ini adalah ekosistem pendidikan yang saling mempengaruhi. Begitu. Teamwork, ya, betul sekali Bu Haja, teamwork. Jadi kita tidak bisa bergerak sendiri. Sebagaimana slogan guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Alhamdulillah serangkaian acara sudah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala kekurangan dan kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.